Selamat siang mahasiswa pengenalan pola. Hari ini kita masuk ke pembahasan classifier yang berikutnya, yaitu dengan menggunakan neural network. Sebelumnya kalian sudah mempelajari klasifikasi dengan menggunakan K-nearest neighborhood atau KNN. Kemudian yang minggu lalu adalah menggunakan Bayesian. Nah, untuk yang hari ini kita masuk ke jenis yang ketiga, menggunakan classifier jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Nah, pada classifier yang menggunakan konsep Bayesian, kita mengklasifikasikan dengan menggunakan probabilitas, ya. Jadi menggunakan distribusi data, yaitu dengan kita menghitung nilai probabilitas density dari setiap kelas untuk suatu data tertentu. Nah, namun dalam beberapa kasus kita bisa juga menggunakan nilai fungsi pembatas atau decision boundary diskriminan yang bisa membedakan antara daerah kelas yang pertama dengan yang kelas yang kedua. Oleh karena itu, pembahasan yang paling sering dipakai untuk fungsi diskriminan yaitu dengan menggunakan konsep perseptron. Jadi kita tidak lagi memperhatikan distribusi dari data trainingnya. Nah, keuntungan dengan menggunakan classifier yang kita akan bahas pertama kali adalah yang linear, yaitu prosesnya sederhana. Jadi kita membangun sebuah fungsi linear yang dapat membedakan atau membatasi data kelompok kelasnya. Jadi misalkan diberikan contoh kelas mau mengklasifikasi antara data pemain atau penari balet dengan pemain rugby. Didapatkan dari data sampelnya, ya, dua kelompok seperti yang terlihat di dalam slide ini. Nah, tugas kalian untuk membuat model classifiernya yaitu menemukan sebuah fungsi, ya. Jadi fungsi pembatasnya. Dalam hal ini kita ke fungsi linearnya. Jadi cari persamaan fungsi linear yang menjadi batas dari dua kelompok tersebut. Sehingga kalau ditemukan satu fungsi linear yang memang berhasil membedakan data-data training yang digunakan, data sampel yang digunakan, maka fungsi linear itu merupakan model classifier dengan yang bisa dipakai untuk membedakan dua kelas dengan baik, ya. Jadi kalau Anda lihat fungsi classifier yang dibentuk gitu, ya, fungsi linear yang dibentuk, kalau datanya seperti ini bisa banyak, ya, memang seperti itu. Jadi misalkan saya membuat sebuah fungsi yang sama seperti yang di gambar ini. Jadi ini persamaannya kan pasti ada persamaan garis atau persamaan fungsinya ini, saya sebut persamaan garis yang pertama. Terus saya geser sedikit garisnya gitu, ya. Jadi misalkan saya membuat garisnya nah ini seperti itu, ya, maaf ya, miring. Ini kan ada persamaan fungsinya. Ini bisa juga sebagai solusi dari fungsi linear yang membagi dua kelompok penari balet dan rugby, ya. Jadi intinya selama ditemukan sebuah garis yang bisa membagi kelas itu dengan benar gitu, ya, jadi hasil klasifikasinya benar, nah garis itu merupakan garis atau fungsi classifier yang merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Oke. Persamaan fungsi yang bisa membagi dua atau beberapa kelas itu fungsi linear, kita akan gunakan persamaannya fungsi Gx sama dengan W transpose dikalikan X ditambah W0 sama dengan 0, ya. Jadi persamaan fungsinya itu akan bernilai sama dengan 0 untuk semua X, ya. X ini adalah data-data dengan L fitur, ya. Nah, W sendiri apa? W adalah bobot, ya. Jadi vektor bobot dari setiap fitur. Kalau ada L fitur berarti akan kita buat bobot untuk setiap fitur dari 1 sampai L. Nah, jadi setiap fitur mempunyai bobot yang berbeda-beda yang bisa menentukan nilai dari fungsi klasifikasinya. Oke. Nah, sedangkan W0 adalah sebuah nilai konstanta untuk threshold dari fungsi linear. Pada kasus ini adalah untuk klasifikasi. Nah, untuk contohnya nanti ada di belakang gitu, ya.
Nah, kalau kita punya dua titik, yaitu X1 dan X2, dan dia terletak pada fungsi yang membagi kelas tersebut, maka persamaan berikut valid. Jadi selisih dari kedua titik tersebut akan sama dengan bernilai 0. Jadi X1 dikurangi X2 akan terletak pada hyperplane itu ya garis batas tersebut ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita membahas perseptron. Perseptron merupakan salah satu jenis dari artificial neural network. Ya, jadi neural network sendiri bagi yang sudah mengambil mata kuliah kecerdasan buatan mungkin sudah pernah mendapat tentang artificial neural network, tapi yang masih belum tahu secara lebih detail ya. Jadi untuk artificial neural network sendiri dari namanya artificial berarti dia akan mencoba meniru cara kerja jaringan saraf, dalam hal ini jaringan saraf manusia di bagian otak akan coba ditiru. Jadi isinya adalah hubungan antara satu sel saraf dengan yang lainnya yang bekerja untuk menyelesaikan sebuah solusi ya. Nah, proses pada jaringan saraf tiruan ya, itu proses pembelajarannya yang dilakukan nanti adalah mencoba kita menentukan bobot yang sesuai antara satu neuron dengan yang lainnya. Jadi antar neuron dengan yang lainnya saling berhubungan. Oke, mungkin bisa dengan melihat gambar ini. Jadi ini salah satu sel saraf ya. Satu sel saraf itu akan menerima menerima input lewat dendrit. Nanti informasi yang diterima lewat dendrit itu akan diolah di dalam sel sarafnya ya, jadi dalam bodinya. Setelah diolah, maka akan dikeluarkan hasil pengolahannya lewat akson yang jadi saluran outputnya untuk diteruskan pada sel saraf yang lainnya. Jadi satu sel saraf saling berhubungan dengan yang lainnya. Nah, ketika menerima informasi lewat dendrit itulah ya, jadi informasinya itu nanti pada kasus jaringan saraf tiruannya akan ditentukan bobot-bobot tertentu untuk informasi tersebut. Nah, dalam hal ini pada pengenalan pola, maka informasi itu merupakan fitur ya. Jadi fitur yang mau diolah ya pada classifier dalam hal ini. Jadi setiap fitur mempunyai nilai-nilai tertentu. Nah, nilai-nilainya itu akan ditangkap dan diboboti. Nah, nilai bobot yang untuk setiap fitur itulah yang kita mau coba update dalam proses pembelajaran jaringan saraf tiruan ya. Nah, jaringan saraf tiruan yang kita bahas di sini kita gunakan yang supervised learning untuk klasifikasi. Jadi kita sudah punya label atau kelas acuan untuk proses trainingnya ya. Demikian pula untuk testingnya juga sudah, sehingga bisa kita nanti pada evaluasi kita tahu apakah akurasi dari classifier baik atau tidak. Oke. Untuk yang hari ini kita akan bahas perseptron ya, dari dua tipe ANN. Sedangkan untuk minggu depan yaitu multi layer perseptron. LP itu multi layer perseptron. Oke, untuk jaringan saraf tiruan biasanya dari gambar yang seperti ini gitu ya, dibuat untuk ya ditiru gitu ya. Dari sel bodinya berupa sebuah tempat ya, lingkaran gitu, yang bisa menerima banyak input informasi dari sel-sel saraf yang lainnya. Nah, jadi kalau yang ini berarti kita umpamakan adalah fitur ya, yang kita ingin pelajari polanya akan kita olah. Fitur dengan, kalau di sini berarti 1, 2, 3 sampai N, berarti fitur dengan dimensinya sebanyak N. Nah, fitur mempunyai pengaruh masing-masing ya untuk diolah atau dicari polanya. Nah, pengaruhnya itu akan kita buat sebagai representasinya adalah bobot. Jadi bobot itu yang merupakan nilai dari seberapa penting fitur tersebut bagi classifiernya. Ya, semakin bobotnya tinggi berarti menandakan fitur itu semakin pengaruhnya besar gitu ya. Kemudian ketika apa yang dilakukan di dalam sel bodinya neuron, yang dilakukan adalah melakukan penjumlahan dari nilai fitur, nilai data X1, X2 dan seterusnya dengan
dikalikan dengan masing-masing bobotnya. Jadi X1 akan dikalikan dengan bobot yang pertama W1. Nanti dijumlahkan dengan X2 dikalikan dengan W2 ditambah X3 dikalikan dengan bobotnya yaitu W3, terus seperti itu sampai ya berapa dimensi fiturnya, misalnya sampai N, berarti fitur yang ke N dikalikan dengan bobot ke N. Nah, hasil penjumlahan ini akan menghasilkan sebuah output ya. Nah, outputnya ini namanya saluran akson. Nah, untuk outputnya akan diteruskan ke jaringan yang berikutnya, jadi ke sel saraf yang berikutnya. Jadi ini sel saraf yang lainnya. Nah, jadi satu sel saraf berhubungan dengan banyak sel saraf yang lain. Jadi ini dendrit-dendritnya sel saraf yang lain. Nah, sebelum outputnya diteruskan ke sel saraf yang lain, nah biasanya akan ada proses apakah outputnya itu diteruskannya kuat atau tidak. Jadi istilahnya kalau di jaringan saraf di jaringan saraf itu akan dieksekusi lagi atau tidak, akan fire atau tidak. Nah, ini berdasarkan kalau di jaringan saraf tiruan kita akan menggunakan fungsi. Jadi hasil kumpulan penjumlahan fitur dengan bobot ini seberapa besar sehingga informasi yang tadi diterima di sel saraf pertama akan diteruskan ke sel saraf berikutnya, ini nilainya seberapa besar ya. Kalau tidak terlalu besar ya tidak akan diteruskan ke sel saraf berikutnya, tapi kalau cukup besar dan lebih besar daripada sebuah ambang batas tertentu, jadi nilai threshold gitu ya biasanya, maka akan informasi itu akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Seperti itu cara kerjanya jaringan saraf ya. Jadi dari hasil penjumlahan akan dicek lagi ya, apakah nilainya melebihi batas tertentu. Kalau iya diteruskan, kalau tidak diteruskan. Nah, fungsi penentunya itu yang melibatkan nilai batas atau nilai threshold itu bisa bermacam-macam. Yang digunakan bisa yang step threshold ya, kemudian bisa yang linear dan juga yang non linear. Jadi untuk yang step threshold dan yang linear ini sering digunakan di perseptron, sedangkan untuk yang non linear biasanya dipakai di multilayer perseptron. Oke. Nah, kalau ingin dituliskan lengkap gitu ya beserta fungsi aktivasinya sehingga output yang dihasilkan adalah apa, misalkan ini pada dua kelas gitu ya, classifier dengan dua kelas, outputnya 1 atau 0, 1 ini true, 0 itu false gitu ya. Maka hasil jumlahan ya, jadi WI kalikan XI dari W0 sampai WN, hasil penjumlahan perkalian bobot dengan nilai masing-masing data berapa. Nah, kalau saya pakai thresholdnya adalah nilai 0, nah, jadi ini adalah nilai threshold, batas ambangnya 0. Maka kalau thresholdnya bernilai 0 dan hasil jumlahnya melebihi 0, outputnya akan diteruskan. Jadi 1 itu maksudnya akan diteruskan nilainya ya, bernilai 1. Sedangkan kalau kurang dari atau sama dengan 0, nilai outputnya yaitu 0 ya. Jadi ini yang biasa dipakai untuk perseptron. Oke. Kemudian untuk gambarnya tadi di depan kan yang digunakan gambarnya dengan setelah di summation dijumlahkan ada fungsi aktivasi, tapi juga kadang-kadang penggambarannya digabungkan jadi satu ya, jadi ada satu neuron saja di mana sudah melingkupi penjumlahan plus sekaligus fungsi aktivasinya sehingga keluar satu output ya. Jadi intinya kalau satu neuron itu menjumlahkan semua input yang masuk dikalikan bobot masing-masing, hasilnya akan dimasukkan fungsi aktivasi untuk menentukan output yang keluar itu apa. Oke. Nah, untuk klasifikasi kita batasi hari ini yaitu yang dengan dua kelas. Jadi simbol kelasnya yang pertama omega 1, simbol kelas yang kedua adalah omega 2. Kalau tadi garis pembatas itu adalah fungsi linearnya
W transpose X ditambah W0 sama dengan 0. Ya, itu kalau garis pembatasnya. Nah, sekarang kalau kelas yang pertama, ya, dengan menggunakan fungsi linear yang sama, maka akan didapatkan nanti hasil W transpose kalikan X ditambah W0, nilai penjumlahan atau nilai fungsi linearnya itu akan bernilai lebih dari 0. Ya. Jadi kalau untuk sembarang data X, ya, data yang mau dikenali, diklasifikasi gitu ya, itu nilainya dimasukkan ke fungsi linear yang dipakai pada fungsi pembatas, ternyata jumlahnya lebih dari 0, oh maka data itu diklasifikasikan kelas 1. Sebaliknya, kalau nilainya kurang dari 0, maka akan data itu di-assign atau disebut data dari kelas kedua. Nah, kalau sama dengan 0 bagaimana? Kalau sama dengan 0 itu berarti data itu terletak pada garis pembatasnya. Ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke proses pembelajaran menggunakan jaringan saraf tiruan, ya, nanti kita akan coba dengan beberapa cara. Mungkin coba ini saya mereview lagi terutama yang sudah pernah mengambil kecerdasan buatan. Misalkan saya akan mencoba membuat sebuah jaringan saraf tiruan yang bisa merepresentasikan fungsi logika N dengan 2 input, misalnya input fitur satunya X1, fitur 2-nya X2. Kalau fungsi logika N kan kalau 00 maka targetnya ya 0 gitu ya. 0 N 0 0, 0 N 1 0, 1 N 0 0, 1 N 1 1 ya. 0 itu false, 1 itu true. Nah, jaringan saraf yang ingin kita buat ya, ini salah satu caranya, representasi jaringan saraf tiruan untuk fungsi logika N. Ada 2 input, nilai fitur pertama X1, nilai fitur kedua X2. Jadi 2 input yang bisa dicoba-coba pada jaringan saraf tiruan logika N. Nah, sedangkan untuk X0 sendiri biasanya yang sering digunakan adalah 1. Nah, X0 sendiri itu ada hubungannya dengan nilai W0. W0 itu adalah nilai threshold. Ya. Jadi kalau melihat dari fungsi diskriminannya tadi kan persamaannya W transpose X ditambah W0. Jadi W transpose X itu X-nya di sini mulai dari X1, X2 dan seterusnya. Jadi fitur atau data-data yang ingin dipelajari, yang ingin diklasifikasikan. Sedangkan X0 ya X threshold ya. Kalau Anda perhatikan kan ini kan tidak ada W0 dikalikan X0. Jadi X0 kita gunakan di sini adalah X0 selalu bernilai 1. Jadi yang diperhatikan adalah nilai W0-nya. Nah, jadi nilai W0, jadi X0-nya 1. Nah, kemudian tugasnya proses trainingnya classifier jaringan saraf tiruan adalah ya menentukan berapa sih bobot untuk setiap data ini, termasuk data bias. Ini namanya data bias ya. Kalau yang di bagian threshold data bias. Ya, bobotnya thresholdnya bias berapa, kemudian bobotnya fitur 1 X1 berapa, bobotnya X2-nya berapa. Ya, supaya nanti jaringan saraf yang terbentuk ini dengan 2 input, hasil targetnya ya benar. Ya, untuk sembarang input dari 00, 01, 01 itu targetnya sesuai dengan nilai dari logika boolean N. Nah, ini kalau misalkan saya buat fungsi aktivasinya, berarti kita gunakan karena kan ada kelasnya cuma 0 sama kelas 1, berarti kalau lebih dari 0 nanti masuk sebagai kelas 1, kurang berarti masuk sebagai kelas 0. Nah, bagaimana caranya supaya W0, W1, W2 itu ketemu dan bisa membangun sebuah jaringan saraf tiruan yang merepresentasikan nilai N? Nah, proses awalnya ya, inisialisasi bobot awal. Nah, nilai inisialisasinya ini bisa acak ya, random.
Nah, misalkan ya di random bobot biasnya W0 adalah minus setengah. Bobot bias pertama 0,8, bobot yang pertama 0,8, bobot yang kedua 0,5, misalkan seperti itu. Nah, apakah bobot yang inisialisasi awal ini hasil random tadi bisa membangun sebuah jaringan saraf tiruan yang merepresentasikan fungsi logika N? Ya harus dilihat. Nah, prosesnya ya harus dicek ya, di training. Nah, cara penghitungannya dijumlahkan hasil perkaliannya, kemudian masukkan fungsi aktivasi, lihat Y-nya apakah benar. Nah, contoh ini ya. Misalkan datanya kan ada 4 kemungkinan nih, 00, 01, 10, 11 untuk nilai fitur X1 sama X2. Ya, dicoba semua. Ya. Jadi, hasil penjumlahan data dikalikan bobot, X1 0, ya, bobotnya W1 adalah 0,8, jadi 0 kalikan 0,8 itu X1 kalikan W1, ditambah X2 nya 0, W2 nya 0,5, berarti 0 kalikan 0,5, ditambah ya bobot bias, nilai biasnya 1 dikalikan bobot biasnya W0 min 0,5. Nah, hasil penjumlahannya kalau kita lihat 0 kalikan 0,8 0, 0 kalikan 0,5 0, ditambah minus 0,5, hasilnya kan minus 0,5. Jadi ini hasil penjumlahan, jadi yang WI kali XI, jadi ini dari W0 ya. Maka lihat hasil penjumlahannya ya. Ini kan hasil penjumlahan, masukkan ke fungsi aktivasinya, ini fungsi aktivasi yang dipakai. Karena min 0,5, min 0,5 kan ya tidak lebih dari 0, maka Y-nya bukan 1, berarti yang Y-nya yang otherwise, jadi Y-nya adalah 0 ya. Jadi output untuk nilai X1 0, X2 0, output jaringan saraf tiruan yang terbentuk adalah 0. Oke, maaf ini kecoret. Kemudian untuk berikutnya, nah, lakukan hal yang sama untuk input yang kedua. Kalau X1 nya 0, X2 nya 1 ya, dengan bobot yang ditentukan pertama kali ini bagaimana hasilnya ya. Oke, saya agak cepat karena sudah kelihatan dari hasil perhitungannya. Untuk X1 X2 hasil penjumlahannya adalah 0, masuk fungsi aktivasinya 0, lebih besar 0 tidak, berarti outputnya adalah 0. Kemudian input yang ketiga, data dengan X1 1, X2 0, dapatnya 0,3. 0,3 lebih dari 0, oh iya, maka outputnya Y-nya 1. Yang keempat, X1 1, X2 1, hasil penjumlahannya 0,8, 0,8 masuk fungsi aktivasi, 0,8 lebih dari 0, iya benar, maka Y-nya adalah 1. Nah, dengan menggunakan jaringan saraf dengan bobot W0 min setengah, W1 0,8, W2 0,5, didapatkan output dengan keempat kombinasi input yang ada 0, 0, 1, 1. Nah, padahal targetnya 0, 0, 0, 1. Ya, berarti kan ada yang masih keliru. Ketika X1 1, X2 0, kepinginnya logika N itu kan hasilnya 0. Tapi dengan menggunakan jaringan saraf yang diinisialisasikan nilai awalnya W0, W1 seperti W2 dan seperti yang ada di slide, masih belum bisa benar. Jadi ada salah. Nah, ini kesalahan ini kan terjadi ketika masih proses training. Jadi kalau masih proses training, ya kesalahannya harus diperbaiki. Kita lakukan update atau proses pembelajaran ya dengan menggunakan update bobotnya. Jadi bobotnya ini masih keliru. Bobot inisialisasi awalnya tidak sesuai, tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Nah, itu yang akan dilakukan selama proses learning pada jaringan saraf tiruan. Jadi butuh learning dalam ini mengupdate bobot sehingga bobot yang didapatkan sesuai
Jadi persamaan garis pembatasnya juga benar, bisa mengklasifikasikan kelas dengan benar. Nah, hubungannya antara bobot dengan garis diskriminannya apa sih? Ya, tadi kan persamaannya garis diskriminannya fungsi linearnya adalah W transpose kalikan X ditambah W0. Kalau sama dengan 0 ini garis batasnya, garis pembaginya, decision boundary-nya. Nah, kalau kita masukkan, jadi yang tadi ini W transpose X ini khusus untuk yang X1, X2 dan seterusnya, W0 ini kan X0-nya dianggap 1. Maka yang saya tuliskan, kalau W1-nya 0,8, berarti W transpose X itu kalau dijabarkan, karena ini dua fitur, berarti W1 X1 ditambah W2 X2, itu W transpose X. Kalau X-nya dua fitur. Kalau X-nya tiga fitur, berarti ya W1 kalikan X1 ditambah W2 kalikan X2 ditambah W3 kalikan X3. Nah, jadi W transpose X ya bergantung jumlah fiturnya. Kalau dimensinya L, maka W1 kalikan X1 sampai WL kalikan XL. Oke. Nah, jadi dengan contoh yang ada di sini, 0,8 X1 ditambah bobot yang kedua 0,5 X2. W0 minus setengah, jadi minus setengah. Nah, ini persamaan garis batasnya. Ya. Kalau digambarkan, hasilnya sama dengan ya 0. Oke. Nah, sekarang kita pakai contoh untuk mempelajari bagaimana sih mengupdate bobotnya. Ya, ada dua pendekatan, ada dua proses learning yang saya akan coba ajarkan dari dua sumber yang berbeda gitu ya. Oke, cara yang pertama, bobot yang tadi salah akan diperbaiki, jadi WT itu bobot yang lama, WT plus 1 bobot yang baru ya. Jadi T itu time yang saat ini, T1 time yang berikutnya. Jadi bobot yang lama akan dikurangi dengan learning rate. Jadi rute ini adalah sebuah konstanta pembelajaran yang juga ditentukan sendiri nantinya ya, learning rate-nya ya, jadi seberapa cepat proses belajarnya akan berlangsung. Biasanya untuk learning rate ditentukan dari 0 sampai 1, biasanya jarang digunakan yang tinggi sekali dan jarang digunakan yang rendah sekali, jadi sering antara 0,2 sampai 0,7 itu yang sering digunakan pada learning rate ya. Learning rate yang baik berapa? Nah, tidak bisa setiap percobaan mempunyai learning rate yang cocok untuk masing-masing kasus, ya harus dilakukan proses uji coba ya. Dicoba dari 0,1 misalnya sampai 0,9 ya, jarang yang 0 sama 1 ya. Coba yang paling baik mana, itu yang akan dipakai pada classifier ya. Jadi kalau nanti di soal saya sudah tentukan berapa sih learning rate-nya gitu ya, dikalikan jumlahkan hasil kali, nah ini sebuah konstanta untuk mengadjust supaya R nanti update bobotnya itu mau dikalikan min 1, jadi kalikan min 1, Anda perhatikan ini min 1, ini kan minus, berarti kalau dikalikan min 1 ini berarti nanti mau ditambah besar bobot yang lama. Kalau dikalikan plus 1 ya, jadi ini jadi plus 1 penggantinya ini, berarti akan ada minus 1, maka akan dikurangi. Nah, maksudnya kenapa kok min 1? Ya, Anda perhatikan. Dikalikan min 1 kalau data yang salah, jadi ini dilakukan untuk data yang salah saja. Ya, yang salah diklasifikasikan. Di data yang salah, kalau semestinya dia masuk kelompok 1, ya, coba perhatikan, saya balik lagi ke yang depan dulu. Nah, ini dia. Kalau data X dikelompokkan ke kelompok 1, omega 1, hasil penjumlahan fungsinya, hasil fungsinya gitu ya, itu harus lebih besar dari 0. Kebalikannya yang kelompok 2. Jadi mestinya nanti nilainya harus besar untuk kelompok 1 ya. Jadi kenapa kok nilainya ini adalah pengalinya adalah min 1 ya, karena berarti kalau datanya salah diklasifikasikan, berarti X itu pertamanya hasil klasifikasi jaringan saraf tiruan itu dianggapnya bukan data kelas 1 tapi dianggapnya data kelas 2, padahal X adalah kelas 1. Nah, karena supaya X benar menjadi anggota dari kelas 1
maka minusnya harus dikali min 1. Jadi minus dikali min 1 itu kan berarti kan positif. Jadi bobotnya dibuat lebih besar. Jadi gampangannya kalau pakai bobot yang lama tuh terlalu kecil ya, sehingga yang X harusnya kelas 1 jadi salah diklasifikasikan jadi kelas 2. Kelas 2 itu yang lebih kecil daripada 0. Nah, itu berlaku sebaliknya. Ya, untuk kelas 2 tidak usah dikalikan min 1, tapi justru dikalikan plus 1 supaya nanti bobot yang lama dikurangi. Oke, jadi intinya proses update bobot itu menyesuaikan bobot supaya data yang semestinya pada kelas 1 itu bobotnya ditambah gitu ya, supaya tambah besar bobot barunya. Kalau nanti dia dikasihkan kelas 2, bobotnya harusnya dikurangi, seperti itu. Oke, dengan contoh mungkin biar lebih mudah dipahami, kita gunakan learning rate nanti adalah 0,7. Nah, random bobot awalnya, misalnya bobot awalnya 1 untuk W1, W2 juga 1, untuk bias bobot biasnya W0 atau thresholdnya minus setengah. Oke, ini kan persamaannya. Kalau dimasukkan ke persamaan garisnya, W1 kalikan X1, 1 kalikan X1 ya X1, 1 kalikan X2 ya X2, plus W0, W0 minus setengah. Ini adalah sama dengan 0. Ini adalah gambar untuk garis linearnya. Mungkin lihat dari sini, nah ini gambarnya. Jadi ini Gx0 dengan Gx-nya tadi seperti yang sebelumnya, X1 tambah X2 min setengah. Jadi ini persamaan garis linear dengan X1 tambah X2 minus setengah sama dengan 0. Oke, coba kenapa kok gambarnya bisa seperti itu ya? Coba masukkan angka-angka yang bisa membuktikan persamaan garisnya sudah ditulis dengan benar. Saya coba misalkan di titik yang paling pojok ini itu kan berarti X1-nya 1, kemudian X2-nya, ini X2-nya minus setengah. Oke, saya coba hitung ya. X1-nya adalah 1, X2-nya minus setengah. Oke, saya masukkan ke persamaan garisnya ini ya. X1 tambah X2 minus setengah. Nah, ini kalau persamaan garisnya harus nanti nilainya adalah harus sama dengan 0. Kita coba. X1-nya X1 1 ya. Kemudian X2-nya ini kan tadi saya buat di titik ini ya. Di titik ini, di titik pojok kanan ini kan memotong di sini X1 1, X2 minus setengah. Nah, X2-nya kan minus setengah. Oke, min 0,5. Nah, ini persamaannya sudah ya. Jadi X1 1, X2 min setengah, min setengah, kita dapatkan berapa? 1 min 1 0. Ya, jadi benar. Jadi di titik sini, di titik pojok sini. Nah, saya nggak bisa gambar ya. Gambar di sini nilainya 0. Nah, jadi kan titik pojok kanan bawah. Nah, saya coba sebaliknya yang pojok kiri atas ini ya. Ini berarti X1-nya berapa nih? Min setengah ya. Min setengah, X2-nya berarti 1. Hitung aja lagi. Saya taruh di sini aja. Jadi X1-nya adalah min 0,5. X2-nya tadi, ini X2-nya adalah 1. Kebalikannya ya. X1-nya min 0,5, X2-nya 1, fungsinya nah, kebalik nilainya 0. Berarti bener kan ya? Berarti di pojok kanan bawah ini motong di titik 1 min 0,5 bernilai 0, di paling pojok kiri ini min 0,5,1 juga 0. Ya, berarti bener ya, persamaan garisnya ini adalah X1 tambah X2 min 0,5. Oke. Nah, sekarang saya coba, karena ini kan contohnya banyak, jadi kalau saya lakukan penghitungan satu persatu seperti yang di mana ya, seperti yang di bagian ini terlalu lama, maka saya coba contohkan 2 saja ya. Saya ambil contoh yang saya lingkari ini. Untuk contohnya misalnya saya ambil ya, oke, saya jelaskan dulu aja ya. Untuk yang
data-data pada kelas omega 1 kelas pertama ini nanti hasil memasukkan nilai setiap data trainingnya ke dalam persamaan GX-nya X1 tambah X2 min 0,5 ini pasti nanti nilainya lebih dari 0 kalau dia memang benar ya. Kemudian untuk yang ini kelompok yang kelas kedua nanti nilai hasilnya GX-nya akan lebih kecil dari 0 ya, jadi yang sama dengan 0 ini kan garisnya. Berarti untuk yang di atas garis, kalau Anda perhatikan ini kan kelompok di atas garis, nanti pasti nilai hasil GX-nya adalah lebih dari 0 ya, sesuai dengan ketentuan ini ya. Lebih dari 0 maka kelas omega 1. Tapi kalau yang kurang dari 0 ini pasti kelompok yang di bawah garis nilai hasil setelah X dimasukkan. Nah, X itu apa ya? Data-datanya, data trainingnya. Maka saya berikan contoh untuk yang data training pertama, ini yang saya lingkari ini ya. Jadi saya pakai contoh yang benar dulu. Ya, ini saya kira-kira lah ya. Ini X1-nya 0,7 ya. Terus X2-nya ini saya anggap 0. Ya, mestinya 0, tapi biarkan saya anggap 0 aja. Mestinya kalau dianggap 0 pun kan masih benar ya, di atasnya GX ini. Ya. Oke. Jadi dimasukkan ke persamaannya. Kalau X1-nya 0,7, X2-nya 0, kan 0,7 ditambah 0 untuk X1 tambah X2 min 0,5, hasilnya kan 0,2. Berarti untuk data yang saya lingkari di sini benar ya. Diklasifikasikan kelas omega 1 kan kita tahu masih benar ya, jadi kelompok pertama yang di atas garis. Nah, untuk data training yang kelas kedua saya ambil satu contoh yang ini. Ini saya anggap X1-nya min 0,25, ini X1-nya min 0,25, kemudian X2-nya saya anggap setengah. Nah, saya tuliskan di sini X1-nya min 0,25, X2-nya 0,5. Dimasukkan ke fungsinya X1 tambah X2 ya, dikurangi resultnya 0,5. Ini kan 0, berarti menjadi hasilnya minus 0,25. Nah, ini masih benar ya, dapat diklasifikasikan sebagai kelas omega 2. Oke, jadi seperti itu semuanya. Jadi untuk apa tujuannya? Ya, untuk mencari apakah garisnya yang membatasi ini, yang hasil bobot mula-mula ya, dengan W11, W21, W0 min setengah ini berhasil memisahkan kelompok kelas itu dengan benar. Kalau kalian masukkan semua data yang, kalau dari gambar ya, semua data yang di atas garis ini pasti benar. Tapi yang paling bawah ini ya, ini pasti salah. Jadi pada data kebetulan sudah dikasih tahu ya. Yang salah ini nilai X1-nya 0,4, nilai X2-nya 0,05. Ini salah ini ya. Kalau dimasukkan, Anda coba masukkan ya. Fungsinya itu kan X1 tambah X2 min 0,5. X1 0,4, X2 0,05, kalau ditambahkan berarti kan 0,45. Nah, 0,45 dikurangi 0,5 itu masih minus. Nah, jadi untuk data ini kurang dari 0, karena kan minus kan kurang dari 0, maka nanti hasil klasifikasinya dikelompokkan sebagai kelas yang kedua lah. Kan ini kan di bawah garis, berarti ini dianggap kelas kedua. Padahal dia sebenarnya kelompok yang pertama. Nah, data yang terakhir ini, yang paling bawah ini salah diklasifikasikan kalau menggunakan W11, W21, W0 setengah. Nah, lakukan hal yang sama pada data yang kelompok kedua. Nah, ini semuanya benar kecuali yang paling atas ini. Pada X1-nya min 0,2 dan X2-nya 0,75. Kalau kita masukkan ke persamaan X1, X2 min 0,5. X1-nya min 0,25 ditambah 0,75, hasil totalnya ini kan berarti minus 0,2 tambah 0,75 itu kan berarti positif ya, positif 0,55. 0,55 dikurangi 0,5 itu kan positif. Jadi yang ini, yang paling atas ini positif. Nah, berarti lebih dari 0, diklasifikasikan sebagai kelompok pertama. Nah, padahal dia semestinya kelompok kedua. Nah, jadi kesimpulannya apa dari hasil
training yang pertama dengan bobot pertama 11, W11, W21, W0 min 0,5, ada 2 data yang salah diklasifikasikan. Jadi bobot mula-mula, bobot awal tidak sesuai, tidak bisa mengklasifikasikan data training dengan baik, maka perlu proses update bobotnya ya. Jadi proses pembelajaran ya, jadi learningnya dipakai, kita gunakan update bobot dengan persamaan yang tadi diketahui di depan. Saya tulis ulang di sini. Jadi kita akan update bobot untuk semua Y. Jadi Y itu yang salah-salah, yaitu titik 0,4, 0,05, dan yang kedua min 0,2, 0,75. Oke, perhatikan lagi dari gambar. Jadi yang 0,4 itu semestinya kelompok 1, yang min 0,2 ini kelompok 2. Jadi ini kelompok 1, harusnya ini kelompok 2. Oke. Nah, rumus update bobotnya, W yang lama, bobot yang lama ini hilang ini ya, mestinya ada 11 min 0,5. Oke, ini ditambahkan sendiri ya. Jadi 11 min 0,5 ini mestinya ya. Jadi W1 penulisannya W1, W2 dan W0 itu penulisannya. Ya. Akan dikurangi. Nah, untuk data yang pertama yang salah diklasifikasikan. Ya. Nah, sebentar. Ini learning rate dulu ya. Learning rate-nya 0,7. Jadi akan dikurangi dengan learning rate yang dikalikan dengan ya yang salah pertama dijumlahkan dengan yang salah kedua. Oke. Nah, untuk yang pertama butuh berapa? Min 1 atau plus 1 untuk pengalinya. Nah, karena yang 0,4, 0,05 ini termasuk golongan kelompok 1 yang semestinya, maka pengalinya adalah minus 1. Maka di sini ada nilai minus 1. Yang dikalikan dengan, jadi ini pengalinya sudah kan ya, dikalikan dengan X-nya. Nah, ini X-nya. Jadi penulisan X-nya X1, X2, yang bawah ini X0. Itu baru data pertama yang salah. Nah, ini kan summation ya. Jumlahkan lagi dengan ya, jadi ini konstanta learning rate-nya ya, sama ya, jadi diuraikan 0,7 dikalikan pengalinya. Sekarang untuk yang data kedua itu kan termasuk kelompok omega 2, pengalinya plus 1, maka ini plus 1. Data ini yang kedua yang salah minus 0,2, untuk X1 0,75, untuk X2, untuk X0 nya adalah 1. Oke, jadi hasil penjumlahannya semua sebesar 1,42, 0,51 dan yang terakhir min 0,5. 1,42 ini merepresentasikan bobot W1 yang baru, 0,51 merupakan bobot W2 yang baru, min 0,5 merupakan bobot W0 yang baru ya, hasil update-nya. Oke, jadi saya tuliskan kembali hasil bobot yang baru. Kalau dituliskan dengan urutan W1, W2, W0, kemudian dimasukkan ke persamaan garis diskriminannya W1 X1, jadi oh ini kelebihan ya, 1,42 kalikan X1 ya, terus yang ini 0,51 kalikan X2 di minus 0,5. Oke, ini kurang 1. Nanti saya edit slide-nya ya. Nah, ini persamaannya sama dengan 0 untuk menggambar persamaan garisnya. Nah, kebetulan ada keterangannya nih yang solid line. Ya, jadi ini persamaan yang garis batasnya yang tidak putus-putus. Oke, yang baru. Nah, kalau diproses trainingkan lagi, ulangi lagi untuk diklasifikasikan kelompok data yang pertama, kelas pertama, dimasukkan ke fungsi yang baru gitu ya. Semestinya ya sudah yang bagian ini sudah lebih besar dari 0. Nah, ini kan di atasnya garis yang baru. Nah, sedangkan kelompok yang kedua ini juga semuanya sudah benar karena sudah berada di bawah garis ya. Jadi ini dua garis ini memperlihatkan hasil perubahan bobotnya. Yang putus-putus ini persamaan garis yang tadi ini ya, X1 tambah X2 min 0,5, ini yang garis putus-putus.
setelah proses learning berubah menjadi garis yang tidak putus-putus, garis solid ya, dimana sudah ditemukan sebuah persamaan garis yang baru, yaitu dengan bobotnya berubah gitu ya, pengali masing-masing fiturnya berubah, sehingga garis tersebut merupakan garis diskriminan yang bisa membedakan kelompok kedua dengan kelompok yang pertama. Nah, itu cara learning yang pertama ya. Jadi intinya untuk fungsi linear diskriminan, entah menggunakan metode jaringan saraf tiruan kah, untuk kemudian nantinya kita akan belajar SVM ya, support vector machine kah, atau apapun itu yang menggunakan fungsi linear diskriminan ya, tujuannya mencoba membangun ya, menentukan atau mencari sebuah garis pembatas yang bisa membagi kelas-kelas atau mengelompokkan kelas-kelas menjadi kelompok yang benar, jadi bisa membedakan ya, kelompok yang pertama dengan yang lainnya. Oke. Untuk yang sekarang cara yang kedua untuk update bobot. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang ada di materi kecerdasan buatan. Jadi bagi yang sudah pernah ambil kecerdasan buatan, mungkin ini untuk mereview sekalian ya. Saya gunakan contoh yang berbeda tapi. Nah, jadi untuk update bobot cara yang kedua, ini juga sering digunakan juga ya. Kita akan menggunakan konsep ya, sebenarnya hampir sama ya. Kalau datanya terlalu besar ya, kalau datanya terlalu besar kita turunkan, tapi kalau datanya terlalu kecil kita naikkan. Jadi kita akan menurunkan bobot ya, yang dapat menaikkan jumlah. Jadi maksudnya menaikkan jumlah, jadi hasilnya itu terlalu besar, dan kita akan menaikkan bobot yang hasilnya terlalu kecil. Jadi bagaimana cara melihat hasilnya besar atau kecil? Ya, kita akan menghitung selisih target dengan output dari jaringan saraf tiruan. Nah, kalau misalnya nggak ada perbedaannya, jadi nilai output jaringan saraf tiruan dengan nilai targetnya itu sama, ya nggak usah diubah bobotnya. Ya, jadi nggak perlu update. Tapi kalau tidak sama ya harus diubah. Jadi kita turunkan yang kelebihan. Jadi misalnya targetnya 1, kebalik ya, yang kelebihan itu biasanya targetnya misalnya 0 ya, tapi hasil jaringan saraf tiruannya Y-nya itu 1, kan itu kelebihan, maka nanti berikutnya harus bisa dikurangin itu bobotnya. Sebaliknya kalau hasilnya yang diinginkan 1 ya, tapi jaringan saraf tiruannya outputnya adalah 0, kan kurang ya, nanti harus gimana caranya bobotnya dinaikkan. Nah, itu menjadi sebuah persamaan. Jadi mengupdate bobot yang lama ditambah dengan delta bobotnya. Nah, deltanya jadi memperhatikan selisihnya tadi. Jadi selisih yang diinginkan dengan output dari jaringan saraf tiruannya berapa ya. Jadi kalau targetnya misalnya kecil gitu ya, tapi Y-nya besar, jadi bayangkan T-nya kecil, Y-nya besar ya. Pakai angka misalnya T-nya 0, Y-nya 1. 0 kurang 1 kan minus ya. Wong targetnya kecil, yang dihasilkan jaringan saraf tiruan besar, nah kan harus dikecilkan. Jadi minus itu kan menandakan harus dikurangkan. Jadi 0 kurangi 1 kan minus. Nah, minus 1. Jadi bobot yang deltanya akan mengurangi bobot lamanya. Kebalikannya, kalau targetnya besar, hasilnya terlalu kecil, jadi targetnya 1, hasilnya 0. 1 kurangi 0 kan 1 plus gitu ya. Jadi deltanya positif. Jadi harus dinaikkan bobot yang lama karena ininya kan positif. Oke. Sama dengan yang sebelumnya, membutuhkan sebuah konstanta learning rate, nilai parameter learning rate harus ditentukan ya, mau seberapa cepat proses belajarnya jaringan saraf tiruan tersebut. Oke. Nah, dengan 2 kelas lagi sekarang kita coba untuk label kelasnya tidak 0 dan 1 ya, jadi coba divariasi ya. Kalau tadi kan label kelasnya adalah kelas 0 dan kelas 1. Sekarang saya coba label kelasnya kelas plus 1 dengan kelas minus 1. Oke.
Maka ya, untuk misalnya menggunakan learning rate sebesar 0,5 ya, dengan nilai bias X0-nya adalah 1 ya, sama dengan yang sebelumnya. Inisialisasi bobotnya secara acak yang pertama misalnya W1-nya 1, W2-nya 0, W0-nya minus 0,5. Maka persamaan garis yang terbentuk 1 kalikan X1, W1 kalikan X1 kan 1 kalikan X1 ditambah 0 kalikan X2 ditambah 0,5 sama dengan 0, itu persamaan garisnya. Berarti X1 min 0,5 sama dengan 0. Persamaan garisnya yaitu X1 sama dengan 0,5. Nah, ini kan persamaan garisnya ya. Jadi memotong di X1 sama dengan 0,5. Oke. Nah, itu persamaan garis awalnya. Kemudian kita lihat masuk ke proses trainingnya. Nah, targetnya ya, targetnya itu kelihatan dari warnanya ini ya. Jadi saya tuliskan dulu tabel targetnya. Dari warnanya, saya mulai dari yang sesuai urutannya ya, 1, 1. Jadi kalau X1-nya 1, X2-nya 1. Jadi X1 ini X2. X1, X2 di titik ini X1-nya 1, X2-nya 1. Ini warna merah tua, ini kelas yang pertama, labelnya adalah 1. Berikutnya yang ini 1, X1-nya, X2-nya 0. Targetnya dia masuk kelas pertama. Berikutnya data yang ini ya, kelas X1-nya 0, data X1-nya 0, data X2-nya 1, 01. Targetnya juga kelas 1. Nah, cuma yang ini saja yang targetnya minus 1. Data 0, X1-nya 0, X2-nya 0, targetnya minus 1. Oke. Itu tabel targetnya. Nah, sekarang dengan menggunakan bobot yang awal tadi dengan W1-nya 1, W2-nya 0, W0-nya minus 0,5 ya, maka berapa hasil outputnya untuk setiap data trainingnya. Dengan 1, 1 masukkan ke persamaan summation-nya. Jadi W1 X1, W1-nya 1 kalikan 1, 1, W1 W2 X2, W2 0 kalikan X2 1 ditambah 1 kalikan minus setengah, minus setengah. 1 ditambah 0 ditambah minus setengah adalah plus setengah. Karena kelasnya sekarang adalah kelas ada 2 yaitu 1 atau minus 1, berarti kalau yang kelas yang pertama itu berarti yang GX-nya lebih besar daripada 0, kita labelkan itu kelas 1 ya, jadi 0,5 dia merupakan kelas label 1. Demikian pula untuk data-data berikutnya sudah tertulis semuanya di sini ya, 1 dikurangi setengah, setengah, kemudian ini minus setengah, kemudian yang terakhir juga minus setengah. Perhatikan untuk yang kedua setengah, setengah kan lebih besar 0, maka label Y-nya adalah 1, kemudian minus setengah. Nah, kalian lihat untuk yang ketiga ini ada kesalahan, minus setengah itu kan kurang dari 0, berarti minus 1. Nah, kesalahannya semestinya targetnya untuk yang ketiga ini adalah target 1. Tapi dari hasil klasifikasinya untuk jaringan yang terbentuk Y-nya adalah minus 1. Jadi ini tidak sesuai. Jadi ini masih ada kesalahan klasifikasi. Sedangkan data yang keempat sama ya, minus setengah kurang dari 0, maka diklasifikasikan kelas yang kedua yaitu kelas minus 1. Nah, coba kalian bisa lihat juga dari gambar untuk data yang ketiga ini X10, X21 ini berarti kan yang paling kiri atas ya. Anda perhatikan kalau dari garis batas yang terbentuk dari bobot awalnya, persamaan garisnya kan ini ya, fungsi garisnya ini memang untuk data yang kelas label 1 ini kan berarti di yang lebih besar daripada 0 GX nya,
berada di kanannya garis, X1 sama dengan setengah. Sedangkan untuk kelompok kedua di sebelah kirinya garis. Nah, dengan menggunakan garis X1 sama dengan 0,5, data yang kiri atas ini dengan X10, X21 ini diklasifikasikan sebagai kelompok -1 ya. Jadi memang kelihatan ya kalau dari gambar, oh ini salah klasifikasinya. Nah, oleh karena itu perlu diubah, diupdate bobotnya ya. Kita pakai learning yang cara kedua. Jadi bobot lama ditambahkan delta W nya. Bobot lamanya kan tadi W11, W20, W0 min setengah. Kita akan update bobotnya dengan persamaan learning rate dikalikan target dikurangi Y dikalikan X. Karena yang data yang salah cuma 1, maka untuk data yang salah itu kan tadi terletak di X10, X21, X0 nya selalu 1 gitu ya. Nah, biar mudah, tadi targetnya untuk data yang ketiga ini kan targetnya kelas 1, padahal hasil Y outputnya ANN nya -1, jadi T nya 1, hasil klasifiernya -1. Nah, perhatikan hasil klasifiernya itu kan terlalu kecil, targetnya 1 kan lebih besar, jadi nanti delta W nya pasti akan mencoba mengubah bobot sehingga lebih naik ya, lebih besar, karena targetnya lebih besar daripada keluarannya classifier ini. Nah, kita perhatikan dengan learning rate-nya tadi adalah 0,5 gitu ya. Target 1, Y-nya -1, maka 1 dikurangi -1, ini kan 1 ditambah 1 jadinya jadi 2. Jadi membuat selisih target dengan Y itu positif gitu ya. Positif 2. Jadi akan dikalikan 2 dari data yang salah tadi ya, yang salah diklasifikasikan. Apa yang dikalikan 2 ya, harus dengan memperhatikan learning rate-nya. Nah, yang salah tadi adalah data 0, 1, 1, X1 nya 0, X2 nya 1, X0 nya 1. Maka karena ada faktor learning rate-nya nggak langsung kali 2 ya, jadi learning rate-nya setengah, maka 2 dari setengah adalah 1, sehingga di 1 dikalikan dengan nilai data X-nya yang salah tadi, hasilnya adalah 0, 1, 1. Nah, ini baru delta W-nya, jadi mau dinaikkan berapa seperti itu. Nah, dinaikkan berapa dari ditambahkan kemana? Ke bobot awalnya. Bobot awalnya kan 1, 0, 0,5. Jadi bobot yang baru 1 ya, untuk faktor yang pertama, fitur yang X1 nggak perlu diapa-apakan, ditambah 0 kan jadi 1. Nah, ternyata pengaruh di X2 nya ini dari 0 ditambah 1 jadi 1. Untuk yang X0 nya minus setengah juga harus ditambah 1 jadi setengah. Nah, jadi menyesuaikan penambahan bobotnya juga melihat mana data yang salah di bagian fitur 1 atau 2 atau yang 0 seperti itu. Maka setelah didapatkan bobot baru, kalau digambarkan garis linearnya menjadi X1W1, X1 kalikan 1, X2W2, X2 kalikan 1, ditambah W0, W0 nya 0,5. Nah, ini kalau digambar X1 tambah X2 tambah 0,5 sama dengan 0, ini gambarnya seperti berikut ya. Ya, kalian bisa gunakan cara yang tadi saya berikan contoh, misalnya di titik yang ini, perhatikan ini di titik X1 nya 0, X2 nya setengah, X1 nya 0 ya. Ini urutannya kebalik ya, X1 nya 0, X2 nya min setengah tambah 0,5 itu kan 0. Nah, kalau mau pakai titik yang kedua, misalnya titik yang kedua adalah X1 nya adalah min setengah, X2 nya adalah 0. Nah, min setengahnya itu kan X2, X2 nya X1 nya min setengah, kebalik, X1 nya min setengah, X2 nya 0, jadi min setengah ditambah 0,5 kan 0 ya, berarti ini garis yang baru ya. Jadi berpindah ya dari X1 0,5 menjadi yang miring ini.
X1 tambah X2 ditambah 0,5. Oke. Dengan garis yang baru ada yang salah. Kalian lihat ada yang salah diklasifikasikan. Ini yang di atasnya semua kan berada di atas garis jadinya. Jadi diklasifikasikan untuk 3 yang pertama dari 111001 ya sudah benar targetnya ya kelas 1. Tapi untuk data yang ini yang 0,0 semestinya kan dia y-nya min 1. Tapi dengan menggunakan fungsi yang baru 1 ditambah 1 tambah setengah, hasilnya summation-nya adalah setengah. Maka kalau setengah itu kan lebih dari 0, ya masuk kelompok kelas Y1. Nah, padahal dia kan kelompok kelas min 1. Ya, jadi ada satu lagi yang masih salah diklasifikasikan setelah update bobot yang kedua. Nah, terus gimana? Ya harus diupdate lagi bobotnya. Oke, pakai update bobot yang kedua dari data yang dengan W11, W21, W0 setengah. Yang salah diklasifikasikan itu adalah untuk X10, X20. Mestinya targetnya dia kelas kelompok min 1, tapi hasil klasifikasinya adalah kelompok 1. Jadi targetnya kecil, outputnya besar. Ya, delta W-nya harus nanti dikecilkan, kan seperti itu, dibuat lebih kecil. Nah, Anda perhatikan dengan linear setengah, targetnya min 1, Y-nya 1, jadi min 1 kurangi 1, selisihnya kan ya, adalah minus 2. Minus 2 kalikan linear setengah adalah minus 1. Jadi nanti delta W-nya akan mengurangi 1 dari datanya. Datanya X0, 1, X1, 0, X2, 0, X0-nya 1. Jadi akhirnya delta W-nya 0, 0, minus 1. Jadi ada pengurangnya di bagian ini. Yang bobot barunya sehingga 1 ditambah 0 tetap 1, 1 tambah 0 tetap 1, jadi yang masih salah di bagian W0-nya. W0-nya akan dikurangi. Setengah dikurangi min 1, berarti W0-nya berubah menjadi min setengah. Oke, sehingga kalau W0-nya berubah jadi min setengah, sementara X1, X2-nya sama seperti yang baru, ya, maka terbentuklah garis yang baru. Nah, ini urutannya kalian bisa sesuaikan, X1 tambah X2 minus setengah gitu ya. Nah, ini garis yang baru. Nah, sekarang dilihat bahwa dengan garis yang baru 3 data pertama ini benar diklasifikasikan sebagai kelas positif 1. Data yang 0,0 juga benar diklasifikasikan sebagai kelas negatif 1. Kalau mau dimasukkan ke persamaan, ini X1-nya 0, X2-nya 0, 0, 0 kurangi 0,5 kan negatif. Nah, negatif berarti kelompok Y sama dengan minus 1. Nah, oke, itu materi hari ini. Jadi tentang perseptron, sementara tidak ada tugas untuk minggu ini. Jadi untuk minggu depan tentang jaringan saraf tiruan saya teruskan dengan multilayer perseptron, dan nanti kita akan masuk ke program Python-nya dan juga untuk latihan perhitungan dari learning pada jaringan saraf tiruan. Saya akhiri, selamat siang, terima kasih.